Kita sekarang masuk ke limit tak hingga. Nah, di sini sebelumnya kita perlu memahami dulu apa makna dari tak hingga gitu ya. Ya sebenarnya kan yang namanya bilangan itu nggak terbatas. Ya sama seperti Anda misalkan di hitung-hitungan uang gitu ya. Dari uang ribuan lalu jadi uang jutaan, lalu ada miliaran, lalu ada apa miliar atau triliun ya, triliunan dan seterusnya. Ya tentu saja nggak akan ada batasnya ya, karena Anda selalu bisa menambahkan angka nol di belakang berkali-kali ya. Nah sebenarnya garis bilangan real itu juga tidak terbatas. Nah tapi seolah-olah ini kita menciptakan batasnya. Jadi ada suatu bilangan yang sangat besar melebihi semua bilangan apapun. Itulah yang dianggap sebagai tak hingga. Karena ini kan tidak terbatas, jadi benar-benar infinite, sama benar-benar tidak ada ujungnya. Jadi tak hingga itu maksudnya begitu besar sampai ya seolah-olah menuju tak hingga. Dan sebaliknya yang arah negatif juga ada, bilangan yang sangat kecil sampai ya menuju ke negatif tak hingga. Nah di sini kita mungkin perlu meluruskan ya, ada yang mengatakan sepernol tak hingga, ada pula yang mengatakan seperti tak hingga itu sama dengan nol. Tapi itu sebenarnya itu nggak benar-benar tepat, karena itu bukan pembagian, tapi itu limitnya, ya, limitnya. Kalau misalkan saya punya misalkan ya berapa 1/1000 gitu ya, itu kan 0,001. Lalu kalau 1/1 juta gitu ya, ini 0,00001. Lalu kalau berapa lagi 1 miliar menjadi 0,000000001 ya 48. Nah, kalau Anda membagi satu dibagi dengan suatu bilangan, semakin besar menyebutnya, nanti pasti akan semakin kecil. Ya. Jadi kalau Anda membagi sebuah kue untuk 5 orang dengan untuk 10 orang, pasti yang 10 orang dapatnya lebih dikit. Nah, sama juga kalau 1/1000 aja kan desimalnya udah 0,001. 1 juta jadi 0,05 kali baru 1. 1 miliar lebih kecil lagi. Ini lama-lama di kalkulator Anda nggak cukup, sehingga itu akan dibulatkan ke 0. Nah, suatu bilangan semakin besar, ternyata apa? Dia akan semakin kecil. Dan semakin lama Anda bisa bayangkan, ini nolnya akan semakin banyak kan. Nah, sehingga lama-lama ini kecil banget sehingga dapat diabaikan. Nah, inilah yang kemudian kita bisa katakan limit dari seper X untuk X menuju tak hingga ini sama dengan 0. Jadi jangan katakan seper tak hingga sama dengan 0, tapi limit dari seper X saat X-nya menuju tak hingga hasilnya ada sama dengan 0. Karena tak hingga sendiri sebenarnya juga bukan bilangan real maksudnya. Nah, untuk yang tak hingga bagaimana? Ya sama juga prinsipnya ya. Anda juga bisa ini 1/1000 ini jadi minus juga kan, minus 0,001. 1/1 juta jadi minus 0,000001 dan seterusnya. Arahnya dari minus, tapi lama-kelamaan juga akan mendekati 0. Jadi untuk yang limit X menuju negatif tak hingga dari seper X ini juga akan sama dengan 0. Tapi hati-hati kalau untuk yang limit seper X untuk X mendekati 0. Karena kalau dari kanan, dari arah positif, Anda akan mendapatkan plus tak hingga. Tapi dari yang limit kiri, Anda akan mendapatkan min tak hingga. Nah, itu nanti kita akan pelajari di materi yang berikutnya mengenai limit kiri dan limit kanan. Ya, sementara kita gunakan dua prinsip dasar ini dulu saja, bahwa limit seper X baik untuk X nya menuju tak hingga maupun negatif tak hingga
ketemunya sama dengan 0. Nah, di sini tak hingga sendiri kan sebenarnya juga punya banyak sifat khusus ya, seperti tak hingga kalau ditambahkan dengan 1 gimana? Ya tak hingga, ya kan? Sudah tak hingga jauhnya ditambah lagi ya, semakin tak hingga gitu kan. Tak hingga dikurangi 1, ya sudah tak hingga besarnya, kurangi dikit ya tak hingga juga. Tak hingga kali 2, ya tak hingga juga, ya kan? Tak hingga tambah tak hingga juga tak hingga. Tak hingga kali tak hingga juga. Ya, jadi sesuatu yang sangat besar dikali yang sangat besar ya pasti semakin besar lagi. Dan itu sama-sama tak hingga. Nah, makanya kalau ada limit yang bentuknya tak hingga atau tak hingga, itu juga merupakan bentuk yang tak tentu. Ya. Saya berikan gambaran ya. Tak hingga kalau dikali dengan 1 ketemunya tak hingga. Berarti saya juga bisa mengatakan tak hingga bagi tak hingga sama dengan 1. Tak hingga dikalikan dengan 2 juga tak hingga. Saya bisa mengatakan tak hingga atau tak hingga sama dengan 2. Tak hingga dikali tak hingga juga tak hingga. Nah, berarti tak hingga atau tak hingga juga bisa jadi sama dengan tak hingga. Nah, jadi di sini tak hingga atau tak hingga ini juga merupakan bentuk yang tak tentu. Jadi kita bisa menyimpulkan tak hingga atau tak hingga ini juga merupakan bentuk yang tak tentu. Karena ada kayak kemungkinannya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau kita menyelesaikan limit untuk fungsi rasional untuk nilai variabelnya menuju tak hingga. Misalnya begini, limit untuk X menuju tak hingga, misalkan dari X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 3X tambah 4 dibagi dengan 4X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. X menuju tak hingga. X pangkat 3 berarti X kali X kali X. Tak hingga kali tak hingga kali tak hingga. Tak hingga juga. X pangkat 2 tak hingga pangkat 2 tak hingga. Kali 2 juga tak hingga. 3X 3 kali tak hingga juga tak hingga. Tak hingga tambah tak hingga tambah tak hingga tambah 4 tak hingga. Sama juga dalam menyebutnya. Jadi ini adalah bentuk tak hingga atau tak hingga. Lalu bagaimana kita bisa menyederhanakannya? Nah, kalau ada pangkatnya pangkat yang positif, ya Anda sama aja dengan tak hingga pangkat sesuatu yang positif, tak hingga. Anda nggak akan menemukan masalah. Tapi kalau X-nya di penyebut, Anda bisa punya limitnya sama dengan 0 untuk super X. Ya. Nah, oleh karena itu, kita mencoba bagaimana caranya kita memunculkan bentuk super X. X-nya di penyebut. Ya. Nah, saya bagaimana? Nah, ini perlu kita bagi. Ya. Jadi pembelajaran penyebutnya perlu kita bagi. Di sini ada X pangkat 3, ada X pangkat 3, sama-sama berdasarkan 3. Bagaimana kalau misalkan pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan X pangkat 3? Jadi di sini pembilang penyebut sama-sama dibagi dengan X pangkat 3. Berarti ini bagaimana? Limit X menuju tak hingga dari 1 ditambah 2 per X ditambah 3 per X kuadrat ditambah 4 per X pangkat 3 dibagi dengan 4 ditambah 3 per X ditambah 2 per X pangkat 3 ditambah seper X pangkat X pangkat 2 ini ya. Ini X pangkat 3.
Nah, di sini kita sudah nggak punya lagi bentuk X pangkat positif. Yang ada adalah X yang di penyebut. Ya, mungkin saya bisa sebut seperti ini. Ini supaya memang jelas saja. Ini berarti 1 ditambah 2 kali seper X. Ini ditambah 3 dikali seper X dikuadratkan. Ini 4 dikali seper X pangkat 3 dibagi dengan 4 ditambah 3 dikali seper X ditambah 2 dikali seper X dikuadratkan tambah seper X dipangkatkan 3. Nah, padahal limit seper X, kalau X menuju tak hingga sama dengan 0, berarti di sini yang seper X ini jadi 0 semua, ya kan? 0 pangkat 2 juga 0, dikalikan berapapun juga 0, 0 pangkat 3 juga 0, kali 4 juga 0. Berarti ini sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 dibagi dengan 4 tambah 0 tambah 0 tambah 0 menjadi seperempat. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini triknya bagaimana? Kita mencoba membuat yang X-nya di pembilang menjadi X-nya di penyebut. Jadi bukan X pangkat sesuatu, tapi seper X pangkat sesuatu. Nah, kalau misalkan ini kita bagi dengan X saja, nanti yang X pangkat 3 sama X pangkat 2 masih memuat X juga di pembilang. Makanya kita bagi dengan pangkat yang paling besar, yaitu X pangkat 3. Ini jadi 1 plus 2 per X ya. Ini maksudnya kan 2X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ya. Yang menyebut lebih besar pangkatnya berarti menjadi 2 per X. 3X bagi X pangkat 3 menjadi 3 per X kuadrat, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini karena X-nya sudah menyebut semua, kita bisa memisahkan super X-nya dan limitnya sama dengan 0 ya, berarti tinggal 1 per 4. Ya, mungkin dulu ada yang mengajarkan cara cepat kalau misalkan pangkatnya sama, tinggal ambil koefisien yang pangkat paling tinggi. Ya, itu nggak salah sih. Dan inilah penjabarannya. Ya, 1 dan 4 ini kan dari koefisiennya yang paling besar ya, 1 dan 4 di sini. Nah, jadi ya beberapa rumus cepat itu ya saya jangan salah sih, karena akhirnya juga benar ketemunya ya. Tapi di sini ada beberapa langkah yang mesti dilalui sebelum menemukan jawabannya. Tidak hanya sekedar langsung ambilnya 1, 4, seperempat. Ya, kalau seperti itu juga saya hanya memberikan poin kecil ya di ujian nanti. Oke, setelah ini kita akan lihat beberapa contoh yang lain. Kita tambah 2 contoh lagi. Kalau tadi kan kebetulan derajat dari pembilang dan penyebut itu sama. Tapi bagaimana kalau misalkan derajatnya berbeda? Derajat itu adalah pangkat yang paling tinggi ya dari suatu sukukannya. Nah, kalau seperti ini, limit X menuju tak hingga dari X pangkat 2 plus 1 dibagi X pangkat 3 min 3X tambah 2. Yang atas itu berderajat 2, yang bawah berderajat 3. Nah, kalau ini bagaimana membaginya? Jangan sampai Anda membaginya yang atas dibagi X pangkat 2, yang bawah dibagi X pangkat 3. Itu keliru. Karena apa? Kalau kita mau menyamakan sesuatu, itu harus dikali atau dibagi dengan hal yang sama. Jadi kalau pembilangnya itu katakanlah dibagi X pangkat 2, penyebutnya juga sama, harus dibagi X pangkat 2. Kalau pembilangnya dibagi X pangkat 3, penyebutnya juga dibagi X pangkat 3. Nah, di sini pilih yang mana? Ya, kalau saya bayangkan supaya kita bisa menghilangkan X pangkat positif, ya kita tinggal bagi dengan pangkat yang lebih besar. Berarti masing-masing dibagi dengan X pangkat 3 ya.
Ya mungkin saya sederhanakan saja gitu ya. Ini limit untuk X menuju tak hingga gitu ya. Ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 1 dibagi X pangkat 3. Penyebutnya X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurangi 3X per X pangkat 3 tambah 2 per X pangkat 3. Nah, jadinya ini kan akan sama dengan limit untuk X menuju tak hingga dari separuh X ditambah separuh X pangkat 3 dibagi 1 dikurangi 3 dikali separuh X pangkat 2 ditambah 2 dikali separuh X pangkat 3. Ini ya. Ya tentunya baik separuh X pangkat 2, separuh X pangkat 3, kalau X yang menuju tak hingga sama-sama menuju 0. Berarti ini menjadi ini 0 tambah 0 dibagi 1 dikurangi 0 tambah 0. Nah berarti ini akan sama dengan 0 bagi 1 sama dengan 0. Ingat ya, jadi jangan terbolak-balik. Kalau 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi. Tapi kalau 0 bagi 1, 0. Ya, sesuatu yang tidak ada dibagi kepada beberapa orang, ya masing-masing dapatnya nggak ada, gitu kan? Seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada dibagi nggak ada, nah itu tidak tentu. Benda yang ada dibagi yang nggak ada, ya masalah definisi ya. Karena mau dibagi ke yang mana, gitu kan? Oke, lalu ya berikutnya kalau misalkan pembilangnya memiliki derajat yang lebih tinggi daripada penyebut. Sama juga prinsipnya, kita akan membagi dengan pangkat yang lebih besar. Di sini kita bagi dengan X pangkat 2. Ya, berarti X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 dikurangi 4X dibagi X pangkat 2 tambah separuh X pangkat 2 dibagi dengan 5 kali X dibagi X pangkat 2 dikurangi 2 per X pangkat 2. Ya, di sini kalau kita sederhanakan ini menjadi 1 dikurangi 4 kali separuh X ditambah separuh X pangkat 2 dibagi 5 dikali separuh X dikurangi 2 dikali separuh X pangkat 2. Ya, ini berarti yang pembilangnya menjadi 1 dikurangi 0 tambah 0, penyebutnya menjadi 0 dikurangi 0. Berarti 1 dibagi 0, alias dia tidak terdefinisi. Atau boleh dibilang tidak ada. Ya, mungkin juga ada beberapa rumus cepat gitu ya, yang mengatakan kalau yang penyebut itu pangkatnya lebih besar, langsung ketemunya 0. Tapi kalau sebaliknya jadi nggak ada. Ya, ini saya jelaskan bagaimana alasannya. Prinsipnya sama, dibagi dengan X pangkat ya derajat yang paling tinggi. Mungkin ada modifikasi juga, misalkan itu limit tak hingga tapi di dalam tanda akar. Ya tinggal dihitung dengan cara yang sama, nanti hasilnya dicari akarnya seperti itu. Atau misalkan suatu fungsi dipangkatkan dan itu ada limitnya gitu ya. Berarti ada limit yang dalam pangkat tinggal dikalikan dengan tinggal dipangkatkan dengan pangkatnya. Ya, nanti beberapa soal mungkin di ujian merupakan soal-soal yang ya sedikit ada apa ya, mungkin ada variasi ya, mungkin bukan soal yang benar-benar sangat textbook ya, tapi ada ya tinggal bagaimana Anda pintar-pintarnya untuk mengotak-atik seperti itu. Jadi itu untuk materi mengenai limit tak hingga. Jadi kita sudah belajar untuk yang
pemfaktoran, kita sudah belajar limit trigonometri, dan kita sekarang belajar limit tak hingga. Ya tentunya sebenarnya kalau mau dikaji lebih lanjut masih banyak sebenarnya ya bentuk-bentuk limit yang bervariasi, tapi untuk yang dasar ya tiga metode yang paling umum ini yang saya jelaskan. Ya tentunya kalau Anda hanya diberi 3 SKS itu tentunya akan sangat sulit untuk bisa mengamukan semua materi. Jadi saya hanya memberikan materi yang dasar atau yang permukaannya saja. Ya, demikian serial video dari saya untuk materi limit. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.